ajaran kan sangat sakral, ya kan? Sakral dan Agak kenceng dong bang, kudus. kayak ayam sayur gini suaranya bang. Agak laki dong. Puji nama Tuhan, salam, selamat siang, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Sahabat Tuhan, hari ini saya akan membagikan lagi sebuah video tentang teman-teman kita dari Apologet, di mana mereka berdiskusi tentang pembaptisan orang Kristen. Tetapi di sini banyak teman kita di luar ajaran Kristen, semuanya pada penasaran, dan inilah yang terjadi. Kita hanya dicelupkan sekali, kita hanya menyatu di dalam kematiannya aja. Gak dibangkitin mau lo. Ya kan karena kamu menyatunya cuma dalam kematiannya. Udah, gak dibaptis. Itu di dalam hukum kanon, kalau ada yang menyelamkan atau membaptiskan sekali saja, gulingkan orang itu. Kenapa? Karena dia hanya menyelamkan dalam kematian Yesus. Gak bisa dilanggar. Mau? Ya gak apa-apa kalau mau. Masalahnya kan orang baca Alkitab kan nggak tahu ajaran yang benar itu seperti apa. Semua baca, si Juma baca, Riva baca, nggak ngerti. Apa bedanya sama orang Kristen yang baca kan nggak ngerti. Makanya kenapa Yesus itu mendirikan gereja, mengajar, dan membuat rasul itu jadi guru. Karena melalui rasul kita diajar. Kalau tidak ada pengajar, materi ini sia-sia. Ya kamu baca, tapi kamu nggak ngerti. Sama seperti buku biologi, ada praktek begini-begini, terus nggak ada gurunya, ya salah-salah kan? Tuh. Makanya kenapa Yesus juga menjadi guru, karena dia mau mengajar muridnya. Muridnya menjadi guru dan mengajar muridnya lagi sampai ke kita. Kan perintah Yesus, coba Kak baca Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa Murid. Berarti kita harus dimuridkan supaya kita mengerti. Kalau kita tidak dimuridkan, ya udah ngangengong. Udah pokoknya aku percaya, dulu waktu kecil aku dipercik, pokoknya aku percaya. Ya udah, orang kok nggak dimuridkan. Logikanya kan seperti itu. Berarti Kak, semua nih ada juga tuh komen saya baca yang gereja Katolik, gereja Lutheran, HKBP, GKPI, Gemit yang katanya mengajarkan ya Kak. Jadi nggak melulu serta salah orang tua sih, karena gereja mengajarkan anaknya dibaptis seperti itu caranya dipercik. Itu semua tidak biblikal dong berarti ya? Ya tidak ada yang tertulis, karena teknik baptisan itu juga nggak tertulis di sini. Itu hanya ada di dalam kitab Didake. Itu adalah tulisan para rasul. Makanya yang tadi saya bacakan ya, itu Didake butir yang ke-7. Ya, jadi cara membaptis itu seperti itu ya. Harus di air yang mengalir. Kalau tidak ada, boleh di air kolam. Kalau tidak ada air kolam, ya boleh air hangat. Tidak ada dan tidak sehat, boleh dipercik. Nah ini teknis-teknis seperti ini nggak ada di sini. Itu hanya dalam kitab Didake. Baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima, baik secara lisan maupun tertulis. Nah ini ajaran-ajaran lisan ini itu nggak semuanya di dalam sini, karena itu ada di ajaran yang lain. Contoh kayak bagaimana kita berliturgi, ada nggak di sini? Tidak ada. Nggak ada. Itu adalah ajaran lisan, karena itu apa? Kita lakukan langsung, tidak tercatat. Ini yang namanya paradosis atau tradisi. Tradisi itu artinya turun-temurun, bukan kebudayaan ya Bambang. Seperti itu Kak. Oke Kak. Nah, sementara di gereja Katolik dan Lutheran yang tadi saya bilang, kita pure hanya memakai Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tanpa tadi yang Kakak bilang kitab Didaki. Ya. Jadi Didake Kak, bukan Didaki. Di kedakiku nanti di sini Didaki. Ya, maaf salah ya, maaf. Nggak apa-apa. Soalnya baru dengar juga ini Kak. Ternyata ada kitab lain yang perlu dipelajari juga berarti ya. Ada dong, ada Holorogion, ada Trisagion. Nah itu banyak. Oke. Sementara kan Alkitab yang kita selama ini bertahun-tahun dipelajari, dipakai di gereja tidak mengajarkan apa yang tadi
dituliskan di Didake ya, apa sih Kak tadi namanya? Kitab Didake. Jadi gimana nih menurut Kak Umul nih, semua gereja Katolik, Lutheran Katolik itu pakai kitab Didake loh. oh ya udah berarti tapi pakai Didake tapi tidak disalamkan. Nah gitu itu tadi saya bilang, jadi ada satu kelas, itu namanya murid kelas 4, ada yang mengerjakan tugas, ada yang nggak bikin tugas. Ya saya nggak mau nyalain orang. Loh, kalau saya pribadi sebagai ortodoks ya saya lakukan tugas gitu. Masalahnya ada yang nggak bikin tugas, terus ada yang bikin tugas tapi dilainkan tugasnya, diselewengin, ya itu urusan dia lah. Diganti-ganti, diubah-ubah tugasnya, yaitu biar Tuhan Yesus lah yang menghakiminya, nggak aku pula kan gitu. Kan guru nanti yang ini. Guru kita adalah Yesus toh. Iya. Nah itu. Jadi kalau ada yang membelok-belokkan, terus dia bilang ada yang datang telat nih kan, sama yang suka membelokkan ini, hey katanya gini tugasnya. Terus si yang telat datang ini, maaf ya Protestan ya. Oh iya kita dengerin ya, diikutin. Ya udah. Makanya tanya gurunya, balik lagi lah ke ajaran Rasul kalau mau tahu rule yang benar. Gitu. Oke Kak, kalau begitu satu lagi nih yang terakhir ya Kak, nggak apa-apa ya? Boleh. Kenapa si kitab Didake ini nggak masuk aja gitu ke Alkitab? Jadi kita kalau memang cara tadi itu sangat penting gitu ya. Kenapa Ini kan isi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini kan isinya adalah kesaksian para nabi dan para rasul tentang Yesus, tentang Mesias. Ya udah. Jadi di Alkitab juga di Yohanes berapa yang dikatakannya, kalau semua aku tuliskan tampaknya nggak cukup dunia ini untuk menuliskannya itu. Makanya kita itu harus berpegang juga ajaran lisan. Dan Kak Tokoh Anugrah yang harus kakak tahu adalah sejak semula ajaran kekristenan ini nggak ada perjanjian baru. Rasul itu pakai perjanjian lama. Nggak ada. Tetapi karena makin hari Rasul ini ya banyak yang meninggal gitu. Akhirnya apa? Dicatatkan itu semua ajaran itu. Disalin, dikirimkan. Nah ini kan kayak surat Rasul Paulus itu kan ajaran Rasul Paulus yang disalin, dikirimkan kepada gereja di Roma, dikirimkan kepada gereja di Korintus. Itu kan surat Rasul Paulus kepada jemaat, itu gereja maksudnya. Kepada gereja di mana tuh? Di Antioquia, di mana di Tesalonika. Nah itu. Jadi sejak semula mereka itu mengajar dengan apa? Kitab Perjanjian Lama. Yesus ngajar pakai apa? Kitab Perjanjian Lama. Sejak semula memang ajaran orang Kristen itu ajaran lisan. Setelah ajaran lisan, karena sudah banyak yang mati, disalin. Itu terus disalin. Setiap gereja itu menyalin ajaran yang sama. Jadi kalau ada ajaran, misalnya kan gereja ini kan berkembang di seluruh dunia kan. Terus kalau ada satu gereja ngajarkan yang lain, itu langsung itu gereja semesta itu mengadakan konsili untuk mengutuk ajaran baru ini. Ini nggak pernah diajarkan Rasul. Jangan diajarkan. Itulah yang kayak contoh konsili Yerusalem. Itu konsili yang pertama kali. Ya. Di situ ada Nasrani, ada bidat Nasrani. Nah, gereja mengutuk itu bukan bagian dari Kristen. Itu seperti penyakit sampar, karena dia mengajarkan yang lain. Ada lagi ajaran Marsion, dia mengajarkan hal-hal yang bersifat Yahudi dibuang. Ini dikutuk juga oleh gereja, gak boleh. Justru karena ada bidat Marsion, makanya gereja mengkanon ini. Makanya ini jadi ada kanon Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena apa? Karena ada bidat Marsion yang dia ajarannya Rasul itu dipilah-pilah. Oh, yang bersifat Yahudi saya nggak mau pakai. Sunat-sunat saya nggak mau pakai. Pokoknya yang bau-bau Yahudi saya nggak mau pakai. Nggak boleh sama gereja. Gereja menentang itu karena gereja ini bekerja berdasarkan keputusan Roh Kudus. Makanya diadakan konsili Kartago, sehingga ini di kanon itu adalah diteguhkan kembali ajaran itu sesuai dengan tolok ukur para rasul. Apa yang diajarkan Rasul. Jadi semua yang di luar dari ajaran Rasul itu nggak masuk dalam kanon. Ini kesepakatan gereja. Karena otoritas tertinggi itu adalah gereja. Gereja atas keputusan Roh Kudus. Jadi ini Rasul-Rasul ini meneguhkan kembali. Contoh kayak ada konsili Kalsedon. Ada ajaran
Oriental ya, itu daerah Koptik Mesir, terus daerah Armenia, mereka menolak Yesus itu dalam kodrat kemanusiaannya. Gereja mengadakan konsili, meneguhkan kembali. Jadi konsili itu bukan muktamar, bukan musyawarah, tapi peneguhan kembali iman rasul yang benar. Gak boleh bengkok, harus lurus, ortodoks. Jadi ada yang mengajarkan Yesus itu cuma punya satu kodrat ilahi, kemanusiaannya melebur. Inilah yang disebut bidat Kalsedon. Nah, karena konsili ini dilakukan di Kalsedon, dan gereja-gereja yang tidak setuju dengan ajaran Kolose 2 ayat 9, dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Kan gitu. Ya. Nah, ketika ada gereja yang mengajarkan Yesus itu cuma punya miafisit, hanya ada satu kodrat atau monofisit, gereja menganatema ini, mengutuk ajaran ini, karena ini bukan ajarannya rasul. Nah, itu. Oke. Jadi kalau ada yang mengajarkan ajaran yang bengkok-bengkok, heterodoks, nah ini ajaran rasul ini meneguhkan kembalinya dalam konsili. Itulah yang disebut ortodoks. Ortos dan doksa. Ortos artinya lurus, doksa artinya ajaran. Jadi kita harus kembali ke ajaran yang lurus. Jangan dibengkokkan. Orang tadinya disuruh baptis, tahu-tahu dipercikan. Ini agak-agak sayang kleotanya. Oke. Agatha, thank you banget loh. Ini kan sebenarnya pembahasan yang sangat sensitif ya. Jadi kenapa akhirnya tadi kami bertanya ini, karena memang kami ini sebenarnya adalah orang yang dipercik gitu. Dan kami bertanya karena kami rindu supaya kita juga, salah satunya kami itu tidak fixed mindset gitu ya, maksudnya. Karena memang kalau pengajarannya selam, sebenarnya nggak ada salahnya dengan baptis selam, dan itu adalah kebenaran. Cuman terkadang kita ini sebagai orang Kristen gitu ya, apalagi aku baca komen-komen sesama kita di sini, itu langsung membela doktrin-doktrin gereja kita. Nah itu kan masalahnya di kita selama ini gitu. Makanya tadi teman aku nanya, kita ini lagi nobar nih Kak, karena memang haus banget sesuatu yang tidak bisa didapat di gereja gitu kan. Dan I'm so very thankful untuk penjelasan Kak Agatha, even itu very sensitif dan mungkin banyak orang yang pro dan kontra terhadap ini, tapi kami sepakat bahwa kebenaran Bible itu adalah memang meniru cara Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu gitu. Tapi memang sebaiknya apakah itu percik atau diselam di air, aku rasa bukan sesuatu hal untuk memecah mindset antara Kristen orto, karismatik, protestan atau semacamnya gitu. Karena sebenarnya gini Kak, bukan memecah ya. Banyak orang Kristen yang tidak tahu. Ketidaktahuan ini membuat kita jadinya salah toh. Iya. Karena ketidaktahuan kita ini akhirnya membuat kita dihukum oleh Tuhan. Betul nggak? Iya. Bagaimana cara kita, teman-teman Kristen yang tahu tentang kebenaran ini, ya kita harus mengingatkan. Kayak tadi, dalam satu kelas 4, ada yang datang telat, ada yang ngasih tahu, tadi soalnya gini, PR-nya gini, kata guru. Kita mengingatkan, terus tiba-tiba marah, ngamuk nih, yang telat datangin kan. Enggak, pokoknya gini kok, aku dengarnya dari sini. Ya itu terserah kau. Iya. Ya kan gitu. Jadi sebenarnya kita orang Kristen ini bukan orang Kristen yang anti kritik ya. Iya. Bukan juga memecah belah. Jadi kalau ada diksi memecah belah, saya rasa tidak. Karena kan ini pertanyaan, artinya kakak belum tahu jawaban. Betul, Kak. Kalau belum tahu jawaban, saya memberi jawaban yang sesuai dengan ajaran Rasul. BAB diam. Oke, ya. Jadi kalau dikatakan memecah belah, saya hanya berusaha menjawab pertanyaan kakak dengan jawaban yang lurus. Karena kakak mungkin punya jawaban yang bengkok atau dapat jawaban bengkok dari orang lain. Ya, itu realita betul Kak. Thank you banget Kak Agatha. Aku panggilnya Kak Agatha atau Kak Umul sih? Harta, tahta, dan umul. Oke deh. Sesuai tulisan ya kan kita nggak umat buta huruf ya. Iya, oke deh Kak. Aku singkat Kak HTU. Thank you banget. Thank you udah mau ngajarin HTU ya. Asal jangan HTS ya. Thank you banget loh udah mau ngasih waktu ngajar. Tahu nggak arti HTS? Apa itu? Hubungan tanpa selam. Kita nggak akan bisa berhubungan dengan Yesus kalau kita tidak diselam.
Ya toh, HTP tahu nggak HTP? hubungan tanpa percik. Iya itu. Oke deh. Thank you banget Kak Agatha. We always pray for Kak you ya. Sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Thank you Kak. Ya, shalom ya. Kak. Salam buat teman-teman yang nobar ya. Oke ya siap. Everyday Kak kita tonton. Thank you ya. Ya, shalom. Itu ya. Jadi jangan HTU lah, hubungan tanpa umul. Hubungan tanpa uang ya kan. Itulah kira-kira. Jangan HTU, hate you. Jangan kalian ini bersikap skeptis dulu. Jangan juga kalian itu langsung underestimate. Jangan juga kalian, ajaran sesat nih. Nggak ada. Ini ajaran Rasul, ya, Bung. Jadi pahami dulu gitu ya. Jangan langsung, aku nggak suka begini. Ya udah, kalau nggak suka ya lepaskan aja, jangan bersifat apatis juga. Kita jadi orang itu enggak. Saya dipercik jadi harus diulang. Kalau diulang berarti dipercik lagi dong, Kak. Kakak itu melakukan baptisan yang benar, bukan diulang. Lakukan yang benar. Kalau diulang berarti dipercik lagi dong. Karena diulang melakukan yang sama. Ulang itu kan artinya melakukan hal yang sama toh. Kalau dari awalnya dipercik terus dibaptis berarti kakak melakukan yang benar, bukan diulang. Oh bisa kan? Kalau diulang kan gini nih, ini saya minum. Berarti kak saya diulang, berarti diminum lagi. Kalau diguyur kan udah lain lagi ceritanya. Ya toh? Jadi bukan baptis ulang kak, NVPP, tapi dilakukan yang benar, baptis yang benar. Nah, baptis yang benar di Sungai Yordan. Masalahnya kau punya duit nggak ke Sungai Yordan? Kau cari aja sungai-sungai terdekat. Nggak ada sungai, bikinlah kolam. Tuh, kagak ada duit. Buat makan aja susah kok, sok-sok ke Yordan kok. Nah, Kak, ini 100. Hubungan tanpa umul. Aku tetap setia pada batu. Astaga BAB. Nih gimana lah aku bilang si BAB ini ya. Gimana dong? Udahlah dia moderator si BAB ini. Ya. Nih BAB. Aku HTU. Ya kan? Sedih setiap aduh ya kalian, saya nggak maksa kalian untuk ikut yang saya katakan, tapi kalau kita mau kenal Yesus ya kita harus meletakkan dulu asumsi kita yang selama ini kita anggap itu adalah dogma yang benar, karena kan kita ini semuanya didoktrin. Ya doktrin yang selama ini mungkin bengkok. Kalau sudah tahu doktrin yang benar ya lakukan. Maka protes temen jangan anti. Gini loh teman-teman ya. Saya nggak mau karena ketidaktahuan kita dihukum. Nah kalau kita tahu, ya kita kan harus lakukan yang benar kan. Nggak boleh enggak. Doktrin yang benar ya menurut ajarannya para rasul. Karena yang tahu ajaran Yesus itu para rasul. Jadi kita harus kembali ke ajaran rasul. Gitu ya. Penting tanya dong, kitab original Kristen itu apa? Kitab original orang Kristen itu Alkitab. Namanya Alkitab. Sedih lihat Alkitab dilempar. Kita nggak beriman kepada buku, kita berimannya kepada firman. Ya, masih live di YouTube. Aku nggak punya live di YouTube.
Aku tahu live Kak Umul dari YouTube Kesaksian Channel. Ini masih juga ya mencuri ya. Aduh, orang Kristen jangan mencuri. Nggak baik loh mencuri ya, nge-live-livein tanpa izin gitu, suka-suka kalian gitu. Halo, Rio. Halo Kak Agatha. Adanya harta tahta Umul. Iya, karena dulu HTU. namanya Kak Agatha jadi terbiasa. Nama saya bukan Agatha. Maksudnya nama akunnya. Nama akun saya dulunya Bani Rebahan. Yang dulu banget Hadid Ningtyas, dulu banget anaknya Mak. Nah itu. Yang dulu Masa Air. Silakan mau bertanya apa? Aku ini ya ada 2 pertanyaan Kak, cuman ya simple aja lah. Tapi Dikit juga boleh. 2 aja, 2. Sebelumnya saya Kristen Kak. 2 pertanyaan. Yang pertama, nanti atau ada tertulis di mana Kak? Karena aku nggak tahu ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama ini gini, kenapa ajaran satanisme cuman menyerang pengikut Kristus? Semua ajaran yang nggak percaya Yesus menghajar Yesus. RT juga ngajar ajaran Yesus. Semua benci ajaran yang benar. Maksud saya di sini, apakah ada juga di Alkitab mengatakan demikian? Apa tuh? Contoh kayak satanik ini kan ya lebih terkhusus menyerang iman. Ada, Yesus bilang kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Ya semua akan membenci kita karena nama Yesus. Semua. Bukan hanya satanis. Semua ajaran itu membenci iman yang benar. Karena ketidakbenaran itu membenci kebenaran. Karena dunia membenci hal-hal yang bersifat sorga. Makanya Yesus berkata, aku dari sorga, kamu dari bumi. Ajaran dari sorga itu pasti ditentang sama ajaran dari bumi. Tapi gini juga Kak, karena ada teman aku Muslim kan, dia bertanya, dia bilang, tapi kan karena dia pernah nonton, aku kasih tunjuk mengenai aku kebetulan ada simpan video orang Amerika, dia ini dulu penyembah satani, dia ini ajaran satani orang Amerika, jadi aku tunjukin sama dia, terus dia bilang begini, kan kami juga memberikan mengajarkan yang baik gitu, dia mengajarkan yang benar, kenapa hanya Kristen yang diutamakan mereka? Nah, jadi kenapa karena kan Islam ini juga mengajarkan yang baik Kak. Sekarang gitu. saya tanya bang, kira-kira setan nyerang setan nggak? Enggak dong. Ya udah selesai. Kenapa Kak kita orang Kristen aja sesama iblis mungkin nggak serang-serangan? Ya udah, logika itu. Mungkin nggak sesama iblis? Oh lu iblis, lu juga iblis. Nggak ada jambak-jambakan, yang ada cium-ciuman. Logika kan? Udah selesai friend. Oke. Sekarang aku paham maksudnya. Iya, gitu. Ada lagi yang mau ditanya bang? Jadi jangan kaget. Ajaran Kristen itu selalu ditentang. Ya kenapa? Ya nggak mungkin. Iblis itu menentang iblis yang lain. Cuman beda ininya aja, kastanya aja. Woi, lu di bawah, gue di atas. Ya udah lu superior. Oh, lu profesional. Lu pro, gue masih awam gitu kan. Itu aja cuman bedanya. Gitu. Cuman mereka bestian. Gini Kak, aku pernah lihat di room teman kita orang Kristen, dia bilang begini, orang Islam kan, mohon maaf ya teman-teman Islam ya,
Tuhannya kan menciptakan setan. Tuhan kita orang Kristen sama nggak menciptakan setan? Nggak ada. Oh bukan. Nggak ada. Tuhan itu Terus tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Di dalam penciptaan Tuhan Yesus itu selalu bilang, Allah melihat segala yang dijadikannya baik. Jadi yang baik-baik itu berasal dari Tuhan. berarti setan itu tercipta? Setan itu diciptakan Tuhan malaikat. Lalu dia memberontak. Akhirnya dia jadi setan. Contoh gini ya Bang ya. Abang Rio menikah dengan seorang wanita. Mungkin nggak istrinya Abang Rio ini melahirkan pembunuh? Enggak dong. Yang dilahirkan apa? Anak dong. Anak baik. Iya, anak baik. Terus pada akhirnya dia menjadi pembunuh. Apakah bisa dibilang, oh, si Rio ini melahirkan anak pembunuh? Ya nggak mungkin. Jadi pada kemudian malaikat itu menjadi iblis, ya itu karena keinginannya. Demikian anakmu itu jadi pembunuh, ya karena keinginannya ingin menjadi pembunuh. Tetapi sejak semula yang dilahirkan itu apa? Anak manusia yang baik. Demikian Allah menciptakan malaikat itu baik. Tapi pada akhirnya dia membelot dan dia ingin menjadi Allah, ya dia akhirnya menjadi Satan. Jadi iblis. Oh, aku paham. Berarti di sini kesimpulannya kakak bilang yang menciptakan iblis itu ya pribadi dari malaikat itu ya karena memberontak. Ketidaktaatan. Iya. Berarti oke aku paham. Nah, oke, terima kasih kak ya. Menciptakan itu tetap malaikat yang tidak taat. Oke. Aku paham kak. Makasih banyak kak. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Tapi bagus ya. Hari ini pertanyaannya tuh agak nggak template ya, out of the box. Ya, walaupun sebenarnya ini pertanyaan 2 tahun yang lalu. Pertanyaan lama bersemi kembali gitu. Mungkin teman-teman yang di bawah ini mungkin baru gitu, tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang udah sering saya jawab dari dulu. Udahlah ya, kita end live dulu ya. Udah menyala pantatku. Nggak ada juga pause yang lewat ya. Masih ada peserta lagi ya. Ya udahlah, 1 lagi ya. Oke, naikkan. Baik. Kita naikkan. Ya lapar woi. Kalian ini nggak nyuapin aku. Shalom kak. Ya, silakan Kombat. Kak, aku mau bertanya nih kak soal baptisan nih kan. Silakan. Baptisan ini kan menurut ajaran kan sangat sakral, ya kan? Sakral dan Agak kenceng dong bang, kayak ayam sayur gini suaranya bang. Agak laki dong. Ya kan, ini kan menurut kalau soal baptisan ini kan sangat sakral dan memang benar-benar harus dinyatakan bagi umat Kristen kan. Yang mau saya tanyakan itu, kenapa baptisan yang diajarkan Kristen Ortodoks itu tidak tertulis dalam Alkitab, sedangkan Alkitab itu pedoman bagi kita. Apa yang dicontoh tentang ajaran Kristus soal baptisan dalam Alkitab itu kan harus kita contoh begitu. Kenapa itu tidak ditulis dalam Alkitab gitu? Tidak ada pernah diajarkan dalam Alkitab soal baptisan harus dicelupkan 3 kali. Coba baca. Coba baca. Markus 28 ayat 19. Itu kan yang diajarkan Ortodok. Matius 28. Markus 28 ayat 19 itu. Itu kan ajaran Ortodok. Selamkan. Baptis. Mana ada disuruh perciklah mereka. Lu ajaran Ortodok ya ajaran Alkitab lah. Alkitab ini yang mengkanonnya juga gereja Ortodok. Kenapa? Protestan belum ada mengkanon ini, nggak ada. Ini Ortodok ini yang mengkanon. Gereja yang lurus ini yang mengkanon. Apa yang mengkanon? Ya jangan dibilang kok yang diajarkan Ortodok nggak ada di Alkitab. Semua yang diajarkan Ortodok itu yang di Alkitab lah. Ada yang keluar? Nggak ada.
Tapi kalau di Protestan ada juga baptisan selam, hanya saja baptisan Memang selam itu baptisan artinya selam. selamnya cuma sekali, enggak 3 kali Kak. Loh, Itu itu kayak Yesus bilang, selamkanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di Protestan ini yang nggak mungkin alkitabiah. mungkin ucapannya bukan tindakannya. Maksudmu apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Maksud kau, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Celup. Selesai. Udah gitu diginiin lagi tuh. Itu mah namanya rebahan. Bukan dicelup. Bukan Tidak ada dalam gini. Alkitab yang spesifik, maksudnya yang ditulis spesifik, maksudnya sekali itu kayak Ya itu ditulis spesifik. dalam Alkitab. Baptislah, Enggak, selamlah mereka dalam nama Bapa, Jadi kalau contohnya dibilang begini Kak. makanlah Contohnya begini. nasi, tahu, tempe, ini bukan nasi, tahu, tempe, kau celupkan. Mati kau, ya satu-satu lah. Mahal. Enggak Kak, ini jadi pertentangan bagi banyak orang, maksudnya jadi bimbang buat banyak orang yang sudah. Kau yang bimbang dengan orang. Kalau soal persik aku memang enggak setuju karena sudah diajarkan Yesus di selam kan. Tapi kalau soal salam 3 kali itu menurut saya kurang masuk akal. Karena apa? Loh, kok nggak kurang masuk akal, orang itu Yesus yang nyuruh kok. Kurang masuk akal, gila kau. Enggak, di situ firman Tuhan itu, ucapan firman Tuhan itu harus kita pahami. Jadi maksud saya ucapan firman Tuhan itu, aku membaptis kamu dalam nama Kau aja Bapa. yang nggak paham kok. Kau aja yang nggak tahu Alkitab itu kok. Makanya aku bilang, Bang, keluarkan isi otak kau buang, kau isi sama ini. Jadi kau paksa Alkitab itu setuju dengan otakmu. Kamu yang harus setuju dengan Alkitab. Kenapa kamu membaca tetapi tidak mengerti? Karena kau nggak punya guru. Belajarlah dari para rasul. Saya percaya apa yang ditulis rasul. Makanya kitab Didake itu ada. Itu tulisannya rasul. Kok kira tulisan Umul? Jadi saya nggak setuju. Nggak apa-apa nggak setuju. Masuk Islam pun kok nggak masalah. Nggak masalah bagi Tuhan Yesus. Yesus itu tidak pernah dicatat atau ditulis spesifik asli bahwa dia ditenggelam 3 kali lah Kak, menurut saya. Yesus itu bukan dibaptis. Yesus itu mikweh. Ini aja kok nggak tahu. Teladan, ya aku tahu Yesus itu nggak dibaptis. Maksudnya, Kalau kamu tidak tahu Yesus itu membaptis muridnya 3 kali, makanya baca kitab Didake. Karena Didake itu tulisan rasul. Rasul menulisnya karena rasul yang praktek. Gimana sih kau? maksud saya, kenapa tidak dicatat dalam Alkitab? Kenapa harus dicatat dalam Didake? Sedangkan baptisan ini sangat sakral loh, menurut saya. Kalau baptisan ini sangat sakral, Suruh siapa kau? Gerejamu nggak pakai Didake. Semua gereja dari abad 1 pakai Didake. Salahkan gerejamu lah. Kok salahkan? Kenapa nggak dicatat? Tadi udah saya jelasin. Kenapa kau nggak pakai Didake? Kenapa kau nggak ikut ajaran rasul? Ya salahkan dirimu. Salahkan gerejamu. Orang gerejanya pakai, gerejamu yang nggak pakai. Ya kau sendiri. Makanya suruh siapa datang abad 16. Nah, makanya kalau udah datang telat, nanya datang yang pertama. Paham? ya, Ini kita kan kan dari tadi terbatas saya Kak, kasih nggak bisa salahkan analogi. kita juga. Dari tadi kan saya kasih analogi. Situ kan murid yang telat datang. Tanya lah murid yang udah datang. Tadi gimana tugas guru? Udah kok tanya. Udah pakai logika nih loh. Terus kok salahkan? Udah kok telat datang terus kau bilang, itu nggak betul itu yang kau bilang. Situ aja nggak nyimak. Situ aja baru datang 20 menit yang barusan. Gue mah dari sejam yang lalu. Telat kagak kerjain PR lah gitu, kata Pak JLP. Nah, gimana dong? Jadi situ dihukum deh sama guru. Terserah kalau mau dihukum. Ini mah gue sebagai temen yang datangnya pas tepat waktu, on time, gue kasih tahu, lu kerjain ini tugasnya ini begini, kata Tuhan Yesus, kata Jadi guru Kak, jadi di kitab Didake itu
tulisan spesifik sekali memang harus dibaptis 3 kali, dicelup 3 Oh, kali. searching aja sono. Bahkan kamu harus berpuasa dulu. Pembaptisnya pun harus berpuasa dulu. Pembaptisnya pun nggak boleh sembarangan. Harus yang tertabis. Komplit lagi. Menjelimet kau. Makanya aku bilang kau telat datang. Ajarannya guru kita tuh komplit, lengkap. Situ udah telat datang, jangan komen, jangan komplain. Terlalu yang rugi. Harus yang tertabis. Di dalam Alkitab, Filipus membaptis. Tapi Roh Kudus nggak turun. Kenapa? Karena belum ada rasul yang menumpang tangani. Sehingga Roh Kudus itu turun. Belum tahu juga lu. Kena lagi ntar. Nah, kalian searching aja, ada. Kitab Didake kalian googling aja, ada. Ada semuanya, ada sayang, ada. Nah, itu. Dan tata caranya pun seperti apa? Ada. Emang kok kira main-main ke kolam, set. Udah, pokoknya lu udah dibaptis. Nggak gitu, Bambang. Habis dibaptis, di krisma lagi. Panjang jalan ceritanya. Nah, kalau mau tahu yang benar itu seberapa, ya belajar dong dari gerejanya. Belajar dari yang agak telat datang. Jangan kita paksa, nggak gini. Iya, ya udah. Ntar kalau dihukum jangan salahin kita ya. Kita udah ngasih tahu. Itu aja sih. Itu, Bang. Ya, jangan skeptis dulu ya. Jangan anggap saya ini ya, enggak. Saya cuma mau ngasih tahu aja gitu. Ya. Biar kita nih sama-sama ini keterima menjadi muridnya Yesus. Biar kita ini sama-sama nggak dihukum. Nah, udah datangnya telat, ntar dihukum, nyalain lagi yang telat, yang duluan datang. Lu sih nggak ngasih tahu. Udah dikasih tahu, masih ngeyel. Gitu, nggak asik kan? Itu, ya. Gimana, Bang? Ya, gitulah pokoknya kalau kita mengaku sebagai murid Yesus, Yesus itu adalah guru kita harus taat kepada guru kita. Supaya kita nggak dihukum. Ya kan? Bener nggak? Atau Abang mau dihukum nih? Mau sok-sokan nih lebih pintar dari guru? Bahaya. Kalau saya sih nggak mau, Bang. Ya, saya takut. Mungkin hal seperti ini memang harus didengar dan dibaca sendiri sama orang Kristen dan dilakukan gitu. Sudah saatnya iblis itu kita persempit kerjanya menyesatkan banyak orang Kristen. Di dalam Wahyu dikatakan apa? Ya, masa 1000 tahun, masa gereja. Ini masa gerejanya Tuhan Yesus ya, bukan gereja yang baru ya. Masa gereja itu akan mempersempit kinerja setan. Kenapa? Setan ini dibelenggu dengan apa? Ajaran yang benar. Sudah saatnya kita orang Kristen itu bersatu padu teguh terhadap ajaran Yesus. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena penyesat itu, Bang, bukan dari RT sebelah, Bang. Penyesat itu dari kekristenan sendiri. Alkitab mengatakan ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 19, harus ada penyesat di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Kalau kamu nggak tahan uji, datang kelas 4 yang lain gitu, 4B gitu kan. Weh, ganti aja, begini soalnya. Selesai kau. Makanya datang jangan telat. Biar kamu ketika ada kelas 4 lain memprovokasi kamu dengan ajaran yang sesat, beres itu. Sorry ya, kita nggak percaya sama lu. Kita mau percaya sama guru kita. Itu. Iblis di situ makin terpojok. Nah itu. Yesus bilang gitu. Harus ada penyesat di antara kita. Di antara orang Kristen loh, bukan di luar Kristen. Kalau di luar Kristen itu bukan penyesat lagi, emang udah lawan. Udah musuh terang-terangan. Terang-terangan itu. Tulisannya musuh. Udah nggak usah ditanya lagi. Tapi yang menyusup-nyusup di dalam tubuh Kristus ini itu seperti koreng di dalam satu tubuh. Nah, dia tuh sikit di sini menginfeksi, lama-lama borokan, mati lah kita punah. Nah, ini yang bilang ya, tradisi bukan yang utama. Kalau tidak dari tradisi, lu nggak kenal yang namanya kanon Alkitab. Ini ada karena tradisi.
tradisi menyalin. Kalau tidak ada tradisi itu artinya ajaran turun-temurun. Kalau tidak ada ajaran turun-temurun, lu nggak kenal itu Yesus, botol. Kalau tidak ada tradisi, lu nggak tahu apa itu baptisan. Lu sama kayak orang yang digantung di kayu salib di sebelah kanan Yesus. Yang penting percaya Yesus, udah. Kalau lu nggak tahu tradisi, lu nggak kenal namanya gereja. Ingat ya, aku ada ya. Jadi Kak Agatha, Kak, jadi kenapa baptisan yang ditulis dalam kitab Didache ini tidak ditulis dalam Alkitab, tapi dipelajari juga seharusnya untuk umat Kristen begitu ya, kitab Didache ini harus diturun-temurun ke gereja-gereja gitu ya? Lo itu tradisi suci gereja. Maksud kau saya itu, bikin liturgi itu dari mana? Kira-kira apa itu? Roh Kudus datang sama kau, terus kau dapat ilham gitu? Nggak ada itu. Nggak ada. jadi yang kita salahkan itu kenapa tidak ditulis dalam Alkitab? Jangan disalahkan. Ini semua kan hasil tradisi. Semuanya ini perlu. Lu masalahnya mau comot yang lu mau. Kayak prasmanan. Sejak semula ajaran itu dikasih semua. Lah elunya sendiri. Ya, gerejamu sendiri kenapa ngambil yang mau lu mau? Ibarat kata, ini udah ada nih. Banyak makanan, lu milihnya cuma nasi ame kecap, ya udah, terus lu salahin, kenapa gua nggak dikasih bihun, lu milihnya kecap, suruh siapa? Orang di situ ada bihun, ada daging, ada kecap, ada sayur capcay, lu milihnya kecap ame nasi, terus lu salah, gua nggak dibagi capcay, derita lo, ambil makanya, ini udah gua kasih nih. Gue mau pakai analogi aja biar lu pada ngerti. Lu milihnya kecap, ya udah. Terus lu salahin, kenapa di piringku cuma ada kecap? Kenapa nggak dimasukkan capcay? Gereja situ suruh siapa? Kagak diambil semua, dipilih-pilih. Lu kata iman Kristen itu iman prasmanan. Semua ditelen. Kalau mau sembuh, ibarat kata lu mau minum obat nih. Lu kan lagi sakit nih, manusia ini kan orang sakit berdosa. Lu harus minum obat itu 3 kali sehari, nggak bisa lu dalam 1 hari glek. Yang ada lu overdosis, pingsan, sembuh kagak, rusak ginjal lu, kayak gitu. Semuanya harus dimakan, jangan lu bilang enggak lah aku vitamin aja yang itu pahit, nggak usah lah, sakit kau, nggak sembuh borok kau. Seperti itu kira-kira bang. Jadi jangan kau salahkan terus. Kenapa nggak masuk Alkitab ya? Kenapa nggak masuk piring capcay itu? Kenapa? Nih udah dikasih capcay, mau nggak lu Bambang? Ambil. Nggak mau ya udah, serah. Ini gua lagi nyaji ini. Ini capcay Bambang, ini daging sapi lada hitam. Makan. Enggak lah, gue milih kecap aja. Terus lu nyalain lagi sama gue. Kenapa piring gue isi kecap toh? Capek kan gue, pacar gue jadi ilfil nengok gue kayak begini. Jadi ya kata ini kan kalau baptisan kayak gitu kan mungkin tradisi pada zaman dulu ya maksudnya. Nah itu kan. Bang lu lemes banget kayak tempe mendoan yang udah dingin bang. Nah, baptisan ini kan tradisi. Semua ajaran ini tradisi bang. Nah kan banyak Yesus mengajarkan juga. Tradisi bang. Ini ya, tradisi bang. Ini tradisi. Tradisi Taurat banyak yang Yesus ajarkan juga, ada juga yang Yesus menghalalkan kayak contohnya apa namanya? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu kan, tapi dia melegalkan itu boleh bekerja di hari Sabat ya kan. Lo memang bukan bekerja Bang, menyelamatkan nyawa itu yang paling utama. Mau hari Sabat mau nggak hari Sabat, menyelamatkan manusia itu yang paling utama, itu ajaran Yesus. Dan contoh juga ada juga Yesus mengizinkan muridnya makan gandum. Hari Minggu di perjanjian lama itu boleh mengambil gandum tapi tidak pakai sabit. Itu bukan menyalahi aturan, nggak baik. Yang dilarang itu mengambil gandum kalau pakai sabit, kalau pakai tangan enggak. Murid-murid dan Yesus itu pakai tangan. Lu baca 1 ayat mau nyalain Tuhan Yesus, gua gaprok. Enggak, bukan begitu. Itu kan tradisi yang
Gini abang ya, lu udah salah baca, terus mau nyalain Tuhan Yesus. Enggak salah Kan ya maksudnya. brengsek, lu mah brengsek banget, serius. Lu langsungin aja deh masuk Islam deh. Saran gue. Enggak, ini kita Ketika kan lu menyalahkan Tuhan Yesus, kamu sama seperti orang-orang Farisi. Kenapa saya katakan gitu? Orang Farisi itu menyalahkan Yesus, padahal di dalam perintah, ini kita lihat di Perjanjian Lama ya. Di situ dilarang mengambil gandum itu dengan sabit, pakai alat. Aku marah loh kalau ada orang yang fitnah Yesus kayak gini loh. Ya, udah saya bilang, lu bertanya niatnya jangan blunder. Nggak bisa gua orang-orang kayak gini nih. Ya, gimana dalilnya? Dilarang memetik gandum. Hari Minggu nggak pakai sabit. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Nah, makanya saya bilang, kamu belum membaca secara komprehensif, tapi kamu sudah menghakimi. Udah datang telat, ngotot, ngeyel. Ini, masa Tuhan disalahkan? Iya, ini iblis, bang. Nih, gua beneran ya. Orang yang tidak membaca, tetapi sudah mengasumsikan sesuatu, ya, ini bahaya. Kenapa? Gue udah sabar banget soalnya dari tadi. Gue kalau udah dibilang sabar ya, lu lihat komal-komal lain ya, nggak ada yang selama gue mempertahankan kadrun kayak gini. Lu kalau mau bilang sabar ya, sabar. Lu cobain di posisi gue. Gue yakin kesabaran lu nggak nyampe 3 menit. Ya, kebanyakan makan kecap, betul. Sakit gula. Nah, gitu ya. Copot-copot ayat. Iya, copot-copot ayat itu. Untung nggak copot kepala ya kan. Gue jangan kan kalian ya. Yang nonton di bawah ini juga, ya, yang nonton di bawah ini juga pasti gemes gitu loh. Udah lapar aku. Udah datang telat rewel. Ya udahlah ya. Udahlah borpas, putus aja lah kita borpas. Borpas dia. Nggak dari tadi kok borpas. Tertalikon lehernya itu. Lalu kitab Septuaginta harus kita pelajari ya? Nggak usah bang, nggak usah belajar kok bang. Ateis aja kok bang. Nggak usah kalian pelajari apapun. Ya. Kok monolog kak? Suka-suka. Nyalahin lagi, dia yang benar, dia yang duluan. Mirip Farisi mempermasalahkan murid Yesus tidak cuci tangan. Emang konteksnya ini lagi cuci tangan ya? Suka kali kau itu bawa ayat terus kau asumsikan ke semua perkara gitu loh. Ya, ini orang-orang Kristen yang kocak juga gitu. Seolah-olah dia membenarkan yang salah gitu. Itu konteksnya lagi mau makan. Kenapa Yesus mengatakan nggak apa-apa dia makan walau nggak cuci tangan? Itu kan konteksnya makan. Ini kamu konteksnya apa? Konteksnya ini dalam ajaran, dalam peribadatan, dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Gitu loh. Baca dulu ayatnya. Malas kok cari sendiri. Udah sakit pinggangku, oi. Kalian aja. Pamit kakak. Iya, aku kan mau pamit lah inilah. Ya, jadi jangan inilah, jangan protes terhadap ajarannya Rasul. Gitu. Kesimpulannya gue sakit pinggang. Kesimpulannya gue sakit pinggang. Janganlah tarik kesimpulan, tetapi renungkanlah setiap apa yang kita terima hari ini gitu.
Marilah kita menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar firman, gitu ya. Lu ngapain berapologetika kalau lu nggak menjadi pelaku firman Tuhan, gitu kan? Itu sih kesimpulannya gitu. Kesimpulannya gini, udah tahu haus, gila air ini ngilangin haus, gokil air ini ngilangin haus, udah, nggak ada yang terjadi, nggak hilang hausnya. Tapi kalau kau bilang, wih air nih hilang haus gua, ditenggak, diminum. Firman itu juga harus kita tenggak, lakukan. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya ngambang. Gitu. Wih, air cuy, air kelapa muda cuy, bukan air daun muda ya, apalagi air bini muda, bukan, air kelapa muda, seger gitu ya, di siang bolong gitu. Pokoknya seger aja, dipuji-puji aja, keren, airnya keren. Nggak ada yang terjadi di tenggorokan lo. Sampai lu mati botak sariawan nggak akan terjadi apa-apa. Kecuali lu minum. Demikian firman Tuhan. Kalau firman itu kamu terapkan dalam hidupmu, ya itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Gitu. Air. Gimana botak sariawan? Udah botak, terus sariawan, kan menderita banget. Waktu siang hari, panas sekali kepalanya, terus sariawan mau minum di air, perih. Nggak ngerasakan itu, menderita banget. Udah botak sariawan, perih. Untung aku bilang ya, sampai botak korengan, nah lebih perih lagi botak borokan. Digurun lagi, mampus kau. Aduh. Terus tiba-tiba kok tertarik sama kencing onta dibandingkan air kelapa muda. Air kencing itu lebih perih, apalagi kencing onta. Besok-besok kalau udah kau di piring kau cuma ada nasi sama kecap, kau jangan marah sama orang yang piringnya ada spagetinya, ada capcaynya, ada daging sapinya. Kok di piringku nggak ada? Ditawarin kok nggak mau. Besok-besok jangan kau salahkan lagi. Aku nggak punya capcay loh. Kasih capcay kok majang kata si Bormas. Ngeri kali kecap. Udah lama kita nggak nengok ada orang yang keluar kecapnya di sini 11 ya kan. Nggak berani lagi aku ya kan bikin orang kecap keluar di sini, muntah darah kecap ya. Serem oi. Kak, kitab layak baca ada di online shop nggak kak? Kau beli aja Alkitab Deuterokanonika. Ini kan ada. Nih. Deuterokanonika. Apa yang di online? Ada duit kau rupanya 200.000. Murah. Aduh, ya udah ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Semoga kita menjadi murid-murid Yesus yang istiqomah di dalam Tuhan Yesus ya, sampai kita nanti ya menemui ajal kita ya. Semoga kita semua husnul khotimah di dalam Allah Tritunggal, amin. Kakak mau kemana? Mau boker. Sherlock, aku kirim Alkitab. Alah, kok kirim aja paus sama aku. Nanggo pala satu mawar aja nggak ada, kok lempar kan banyak cerita. Wah, aku ya. Batu jangan lupa. Udah aku tinggalkan batu-batuan itu. Jadi nggak pakai lagi aku. Nama kitabnya apa kak? Alkitab Kristen Katolik. Alkitab Katolik itu biasanya ada Deuterokanonika. Alkitab Deuterokanonika. Alah, di toko-toko buku itu banyak ya. Gitu ya, di mana belinya, Nanya aja lu.
Ya kalau udah dibeli dibaca, ini udah dibeli jadiin ganjelan pintu lagi. Apa ada perintah menggunakan kerudung? Ada. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Ada. Semuanya ada. Ada sayang, ada. Semuanya ada ya. Buku doa ortodok belinya di mana? Ingin rasanya jualan aku ya, tapi tunggu ya. Belum jadi. Itu ada di toko oren. Nanti kalian beli aja di toko oren. Bintang Timur ya kalau nggak salah apa gitu. Nah gitulah. Pokoknya kalian cari aja di toko oren ya. Buku sembahyang harian Kristen Ortodoks. Nah gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya ya. Tuhan memberkati. Mohon maaf ya. Takutlah akan Allah, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena bagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tetapi tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.